Baik, kita lanjutkan. Persamaan karakteristik sebelum karakteristik mestinya. Bentuk K kurangi omega kuadrat M dikalikan dengan V sama dengan 0 ini ya. Ini kalau di ilmu dasarnya matematikanya ini punya nama ini ya. Ini namanya eigenvalue problem ya. Anda mestinya harusnya ingat sih, di analisis rekayasa harusnya Anda ketemu dengan ini waktu bicara matriks ya. Karena ini semua kan matriks sebenarnya. K minus omega kuadrat M ini. Suatu matriks dikalikan V sama dengan 0, itu eigenvalue problem. Di mana omega yang memenuhi, omega I, dalam hal ini omega I kuadrat, ya, yang memenuhi ini, yang memenuhi bukan memenuhi ini, memenuhi karakteristiknya bentuknya begini, determinan K minus omega kuadrat M sama dengan 0. Ini disebut eigenvalue. Ya. Jadi frekuensi kuadrat ini, omega kuadrat ini namanya eigenvalue pada eigenvalue problem ini. Sedangkan V-nya, VI yang memenuhi VI-nya harus memenuhi K minus omega I kuadrat dikalikan M. Di sini ada I ya, sehingga V-nya harus punya I juga. Dikalikan dengan V yang ke I sama dengan 0. Ini disebut eigenvector. Ini harusnya Anda sudah pernah kenal ini, ya saya cuma mengingatkan saja. Jadi apa yang kita kerjakan di minggu yang lalu itu sebenarnya menyelesaikan eigenvalue problem dari persamaan gerak dinamis kita ya. Di mana eigenvalue-nya adalah frekuensi kuadrat dan eigenvektornya adalah ragam getar itu. Nah, karena ini bentuk yang standar di analisa matriks, kita bisa meminta bantuan MATLAB sebenarnya ya. Karena Anda sudah pernah mengerjakan manual di PR yang kemarin. Ya. Maka sekarang kita bisa permudah dengan menggunakan MATLAB ya. Jadi di MATLAB itu sintaksnya sederhana. Kalau Anda sudah berikan matriks M dan matriks K-nya, sudah dikasih tahu ya. M sama dengan berapa, lalu K-nya berapa begitu ya. Maka di MATLAB itu eigenvalue dan eigenvektor itu bisa diperoleh hanya dengan perintahnya eigen, hurufnya EIG aja. Jadi sintaksnya ini kurung siku A, B. Begitu. A, B ini variabel di mana eigenvalue dan eigenvektor akan ditaruh ya. Ini namanya boleh apa saja Anda taruh. A, B sama dengan EIG ya. Jadi singkatan dari eigen ini mestinya ya. EIG K, M. Maaf, kurungnya kurung biasa. Gini ya. Di mana K ini adalah ini. Oh, kalau di MATLAB nulisnya yang ini nggak perlu siku ya. Nggak perlu dikurung ya. Yang perlu dikurung hanya isinya saja. Jadi M sama dengan sekian gitu, terus K sama dengan begini nulisnya gitu ya. Gini. Nah, dengan perintah EIG dalam kurung K, M, kita akan dapatkan eigenvektor dan eigenvalue-nya. Jadi A itu eigenvektor, B itu eigenvalue ya. Oke. Jadi nanti A ini mestinya berhubungan dengan V, ragam getar karena eigenvektornya yang ini, dan B ini yang menunjukkan eigenvalue, itu omega I kuadrat, dan ditaruh oleh MATLAB, ditaruhnya satu persatu begini. Jadi A-nya itu bentuknya matriks. A-nya bentuknya matriks. Isinya adalah V yang ke-1, terus di sebelahnya kolomnya lagi V yang kedua, sampai V yang ke N di sebelahnya. Oh, duanya di luar ya, maaf.
V yang kedua, sampai V yang ke N ya. Begitu. Jadi per kolom diisinya ya. Jadi nanti ketemunya jadinya matriks yang bujur sangkar ya, matriks square matrix ya. Dan ini di minggu lalu sudah kita perkenalkan. Kalau ragam getar kita susun seperti ini, kita punya nama untuk ini adalah matriks V ya. Modal matriks atau matriks ragam. Ya. Biasanya minggu lalu sudah ya, karena U sama dengan V dikalikan dengan Q, di mana Q itu adalah A cosinus omega T tambah B sinus omega T ya. Anda lihat catatan minggu lalu atau rekaman minggu lalu. Jadi A ini adalah matriks ragam getar di mana semua ragam getar dijajar di sini per kolom ya. Begitu. Sedangkan eigenvalue-nya itu adalah omega kuadrat, jadi bukan frekuensi langsung. Kalau mau cari frekuensi Anda harus akarkan ya. Dan disusunnya, jadi kalau ini A, B-nya itu oleh MATLAB disusun dalam bentuk begini. Omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat, sampai omega n kuadrat, dan yang lainnya 0. Jadi dua-duanya dibuat dalam bentuk matriks oleh MATLAB. Ditaruh dalam bentuk matriks. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa MATLAB tidak selalu mengikuti konvensi kita di mana omega 1 kecil dari omega 2, kecil dari omega 3, dan seterusnya sampai omega n. Ya. Artinya kalau Anda pakai MATLAB, Anda harus cek dulu, ini sudah dari kecil sampai besar belum susunannya. Kalau ada yang tidak berurutan, Anda harus tukar posisinya. Nah, kalau ini ditukar posisinya, kolom ini juga harus ikut ditukar posisinya. Ya. Karena kan omega 1 ini pasangannya V1. Ya. Omega 2 pasangannya V2, kolom yang kedua. Omega 3 itu pasangannya V3, kolom yang ketiga, dan seterusnya. Kalau misalnya 2 dan 3 Anda pertukarkan, yang 3 jadi 2, yang 2 jadi 3, maka kolom ini juga harus V3 yang kolom ketiga harus pindah ke kolom kedua, dan kolom keduanya pindah ke kolom ketiga. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Buat kita ini penting ya, untuk struktur kita ini perlu ya. Karena ini akan menunjukkan yang mana yang lebih dominan ya. Yang sebelah sini lebih dominan. Ya. Nanti kalau sudah di akhir-akhir semester, kalau struktur kita punya ratusan derajat kebebasan atau malah ribuan, begitu, itu akan menyulitkan kita kalau kita harus menghitung semua. Ya. Jadinya kita mungkin pilih beberapa tertentu saja, 5 atau 10 saja. Nah, untuk mendapatkan 5 kita harus tahu dulu mana 5 frekuensi yang terkecil. Ya. Jadinya nggak boleh sembarangan milihnya. Jadi ini perlu. Jadinya kalau Anda pakai perintah EIG di MATLAB ini, maka A dan B-nya terutama, B-nya yang berisikan omega kuadrat ini, harus dilihat dulu urutannya sudah benar atau belum. Ya. Kalau sudah benar, ya nggak apa-apa, V-nya bisa digunakan ya, sesuai dengan urutan kolom di variabel A ini. Itu satu. Terus yang kedua, MATLAB membuat V-nya berbeda dengan kita ya. Karena dia punya algoritma tersendiri. Kalau kita karena ngitungnya satu-satu, kita misalkan saja salah satu anggota dari V ini 1 begitu. Salah satu elemennya 1, yang lainnya kita hitung. Kalau MATLAB dia punya cara tersendiri. Biasanya isinya itu adalah kalau elemen dari VI ini dihitung normnya. Norm itu apa ya? Nilainya sendiri didotkan dengan dia sendiri ya. Jadi dikuadratkan masing-masing elemen, lalu dijumlah, itu nilainya 1 ya. Jadi kalau ini misalnya isinya V1, V2, V3, 3 aja lah misalnya. Misalnya derajat kebebasannya ada 3, V tertentu itu isinya seperti ini. Di MATLAB itu dia membuat ragam getar ini atau matriks V ini bentuknya adalah V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat sama dengan 1. Jadi semua elemen ini nggak ada yang sampai 1 ya. Maksimum 1. Kalau ada yang 1, yang lainnya mungkin 0 isinya ya. Jadi semua yang di dalam ini kurang dari 1. Oke, itu hanya caranya saja untuk melakukan normalisasi anggota dari
ragam getar. Oke, sampai di situ ini tambahan saja. Jadi untuk selanjutnya kalau diperlukan Anda bisa gunakan ini. Ya. Tidak perlu menyelesaikan persamaan polinomial dalam omega yang lalu itu. Langsung dari matriks K dan matriks M kita dapatkan V dan omega kuadrat. Nanti omeganya ya tinggal diakarkan ya. Matriks begini nggak apa-apa. Kalau Anda tulis misalnya omega sama dengan akar itu square root ya. Square root dari B misalnya gitu. Nanti omeganya ini isinya adalah omega 1 yang sudah diakarkan, omega 2 dan seterusnya sampai omega n dengan yang lainnya 0 ya. Jadi masih dalam bentuk matriks tapi sudah diakarkan. Jadi mestinya ini sekalian aja, ini dengan ini bareng. Setelah dapat A dan B-nya diakarkan untuk memperoleh frekuensi. Oke, itu sedikit saja. Nanti kalau pas contoh bisa kita gunakan ya. Perintahnya hanya EIG gitu, jadi gampang. Ya, kemungkinan besar kalau Anda sudah rajin menggunakan MATLAB dari Unrec dulu harusnya sudah tahu. Selanjutnya ada properti dari ragam getar yang perlu kita lihat sebentar, yaitu ortogonalitas ya. Bentuknya itu begini. Kalau saya mulai dari K kurangi omega I kuadrat M omega I kuadrat M gini, kalikan VI I sama dengan 0, gini ya. Ini adalah persamaan yang dipenuhi oleh setiap pasangan omega I dan VI ya. Oh ya, perlu satu hal dulu sebelum maju dengan ini. Kalau struktur kita seimbang dan stabil, waktu kita mencari eigenvalue frekuensi ini, kan kalau kita ngitung sendiri-sendiri eigenvalue duluan yang dapat ya, frekuensi duluan, maka omega I kita itu unik ya. Unik itu maksudnya ada ya, nyata bilangannya, tidak mungkin keluarnya bilangan imajiner. Jadi ini nyata dan unik ya. Jadi bilangan real dan unik. Unik itu artinya tidak ada omega yang nilainya sama, kecuali I dan J-nya sama sendiri ya. Jadi selama I tidak sama dengan J, maka frekuensinya yang ke I dengan yang ke J pasti berbeda. Itu unik ya. Dan bilangannya pasti bilang nyata. Ini kalau struktur kita seimbang dan stabil ya. Nanti kalau sudah mulai ada kerusakan dan sebagainya, nanti beberapa frekuensi mulai mendekat satu sama lain dan ada yang sama sampai gagal. Ya. Jadi ini perlu sifat ini perlu dipakai untuk bagian yang ini. Jadi kalau untuk suatu nilai I tertentu, kurung ini bisa saya buka, saya kalikan gitu ya. K dikalikan dengan V yang ke I, begitu. K kali V yang ke I, lalu ininya, yang ini saya pindah ke sebelah sana, sama dengan omega I kuadrat dikalikan M dikalikan V I. Gitu ya. Dan kemudian misalnya yang ini, kalau ini N kali N, ini N kali 1 ya. N kali N ukurannya. Ini N kali 1, jadi N kali N dikalikan N kali 1, jadinya N kali 1 ya, vertikal gitu ya. Ini juga begitu, N kali N kali 1, jadi vektor vertikal demikian. Kalau di depannya saya kalikan dengan V yang lain, ini I, ini J yang nggak sama ya. Tapi transpose, dikalikan dengan VJ transpose di sini. Saya kalikan K dengan V, jadi ini sama, semua di depan dikalikan VJ transpose. Hasilnya adalah, ini omega I kuadrat hanya satu bilangan skalar, bisa saya geser ya. Omega I kuadrat kalikan VJ transpose, ini J ya. VJ transpose
kalikan M kalikan V I. Gitu ya. Ini hanya dikalikan VJ transpose di depannya ya. Oke. Nah, sekarang yang ini saya diamkan dulu di sini. Lalu saya lakukan hal yang sama tapi dibalik ya. Ini K kali VJ. Jadi saya ambil yang ini, sekarang frekuensinya frekuensi yang ke J aja ya. Jadi indeksnya J. Sama dengan omega J kuadrat M VJ omega J kuadrat M VJ mestinya ya. Karena semua indeksnya sekarang J. Ya. Lalu yang ini saya lakukan hal yang sama seperti yang bawah ini, di depannya dikalikan VI transpose. VI transpose begitu. Jadinya di sini ada K terus VJ sama dengan omega J kuadrat. Terus ini kalikan VI di depan ya, jadi VI transpose kalikan M kalikan V J ya. Anda bandingkan yang sebelah kiri ini dengan sebelah kanan. Semuanya polanya sama kecuali bahwa J di sini ditukar dengan I di sebelah sana dan I di sini ditukar dengan J di sebelah sana ya. Jadi hanya tukar indeks saja. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini nilainya sama dengan ini ya. Begitu. Kalau kita perhatikan satu persatu dari ukurannya, ini tadi N kali N, ini N kali 1 jadi vektor begitu. Tapi dikalikan dengan V transpose jadinya ini 1 kali N gitu ya. Ini 1 kali N kali N kali N kali N kali 1 ya. Jadi keluarnya akhirnya 1 kali 1, skalar ya. 1 kali 1. Ini ketemunya 1 bilangan skalar. Ini juga mestinya ketemunya 1 bilangan skalar sama dan ini dengan ini kan tandanya sama. Jadi ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ini. Oke. Nah, ini juga demikian. Ini mestinya 1 kali 1. Ini juga 1 kali 1. Ya, begitu. Karena tandanya sama dengan, berarti ini nanti bilangan skalarnya sama dengan bilangan skalar yang ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah bilangan skalar yang diperoleh di sini itu sama dengan yang di sini? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh sifat ragam getar ini sebenarnya. Mungkin kalau mau lihat itu kita tinjau yang ini aja. Yang ini aja. Ya. Dengan yang ini. Jadi ruas kirinya saja. Kalau kita sudah bisa menunjukkan bahwa ruas kirinya misalnya sama atau tidak sama, nanti yang sebelahnya akan mengikuti ya. Karena ini tanda sama dengannya kan tidak kita ubah-ubah dari tadi. Kita punya bentuk VJ transpose kali K dengan VI transpose, VI saja yang tidak transpose. Sedangkan satunya lagi VI transpose dikalikan K dikalikan VJ yang ini. Ya. Kalau Anda lihat ini, angkanya sama nggak? Nanti yang kita peroleh. K-nya sama-sama K, I-nya di sini saya buat transpose, di sini ke belakang tidak pakai transpose, J-nya di sini yang transpose, di sini ke belakang tidak pakai transpose. Perkalian ini akan menghasilkan bilangan skalar, ini juga akan menghasilkan bilangan skalar. Apakah sama nilainya dari ilmu matriks Anda? Ini saya beneran nanya ini. Karena
harusnya kita bisa pastikan. Dari situ kita bisa menyimpulkan perilaku dari ragam getar ini sebenarnya. Gimana kira-kira? Sama nggak? Anda bisa coba aja sih. Oh, tapi ini harus eigenvektor ya. Mungkin nggak bisa pakai sembarang huruf kayaknya. Sembarang angka maksudnya kalau Anda mau coba-coba. Tapi secara umum kalau lihat polanya, apakah ini sama dengan ini? Ada yang mau coba berargumen? Sepertinya beda, Pak. Beda? Kenapa beda? Karena yang di ruas kanan nanti bakal dikali omega I kuadrat, Pak. Oh, kan di sebelah sini kan? Kita mau bandingkan yang ini aja, yang kiri ini dengan yang kiri ini. Jadi ini dengan ini saja, kan nggak ada omega nih. Ini nggak ada omeganya nih. Dua matriks ini K yang sama, di depannya di sini dikalikan VI, kalau di sini di kirinya dikalikan VI transpose, jadi ke sana VI-nya. Ini VJ-nya yang ke sana, di sini VJ-nya yang ke sini, gitu. Nah, pertanyaannya apakah ini sama? Gitu. Hanya menjawab pertanyaan itu. Gimana jawaban Anda? Setelah saya luruskan gini, tetap tidak sama atau jadi sama? Tadi yang jawab siapa? Siapa tadi yang jawab? Dikit lagi. Yang keliru juga nggak apa-apa, pilihannya cuma dua kok. Jadi yang satu benar, yang satu keliru mestinya. Kalau jawab sama atau tidak samanya itu. Kalau lihat angka-angka ini, harusnya karena ini dan keluarannya juga skalar, harusnya ini adalah bilangan yang sama ini ya. Harusnya ini bilangan yang sama. Hanya bedanya yang satu transpose yang lain ya. Ya, karena ini transposnya kan tuker ya. Jadi ini nanti kita kalau ini satu bilangan A misalnya, jangan huruf A lagi ya. Bilangannya Q gitu ya. Q-nya sudah kepakai lagi. X gitulah ya. Jadi perkalian ini adalah X, yang ini harusnya dapatnya X transpose-nya gitu. Nah, tapi kan karena dua-duanya skalar, transpose dari bilangan skalar kan dia lagi ya. Jadi ini harusnya sama nih angkanya. Anda bisa coba deh nanti dengan V yang sudah Anda dapatkan di PR tadi dan dengan K-nya misalnya. Ini hasilnya sama ya. Sama ya. Oke, kalau yang kiri ini sama dengan yang kiri ini di sini. Ruas kanannya ini tadi kita nggak ganggu-ganggu tanda sama dengannya. Jadi yang ini sama dengan yang ini. Ini juga sama dengan yang itu. Jadi akibatnya ruas kanan ini harusnya sama dengan yang ini ya. Jadi kalau ini sama, maka yang ini saya bisa hapus ya. Kita lihat baris berikutnya aja. Maka omega I kuadrat ini V J transpose M VI itu sama dengan ini. Omega J VI transpose M VJ ya. Jadi kalau ini sama, dengan melihat hubungannya masing-masing, yang ini juga harus sama. Oke, kalau begitu. Nah, kalau saya tidak memperhatikan omega I kuadrat, dan ini ada kuadratnya ya, dan omega J kuadratnya, saya bisa menyimpulkannya hal yang sama sebenarnya. VJ transpose kali M kali VI ini, sama nih dengan VI transpose kali M kali VJ yang ini. Ini kan polanya persis sama seperti yang di atas. Nanti kita akan dapatkan porsi yang perkalian matriks ini hanya transpose dari yang lain, tapi karena hasilnya skalar ditranspose ya skalar yang sama, nggak ada bedanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya suatu bilangan X di sini dengan bilangan X di sini yang sama dikalikan omega I kuadrat sama dengan X yang sama dikalikan omega J kuadrat, sementara frekuensi itu tadi kita sudah
menerima informasinya bahwa omega I itu tidak sama dengan omega J, kecuali kalau mereka sama, ya. Bagaimana caranya suatu bilangan dikalikan omega I, suatu angka tertentu, sama dengan bilangan yang sama dikalikan angka yang lain? X-nya harus Gimana? 0. Yang mana yang harus 0? X-nya. Yang X-nya yang harus 0, ya. Jadi ini tidak ada cara lain kecuali X ini harus 0. Ini harus 0, ini juga harus 0. Ya. Selama I tidak sama dengan J, ini harus 0. Kalau nggak 0, nggak bisa ini sama. Ya. Ya, mau setengah, mau 0, berapa juga nggak sama. Ya. Kalau I sama dengan J, udah jelas ya. Kalau I sama dengan J dari tadi juga sudah ketemu, nggak ada masalah, nggak ada persyaratan harus 0. Ya. Nah ini yang kita sebut sebagai properti ortogonalitas dari ragam getar. Jadi di sini ortogonalitas ragam getar. Ya. Bahwa kalau kita kalikan dengan matriks massa atau matriks kekakuan, ya. Ini pengalinya matriks kekakuan, ini pengalinya matriks massa, depannya transpos yang lain aja. Jadi V I transpos M Vj itu akan sama dengan 0 jika I tidak sama dengan J. Dan kekakuan juga begitu, VI transpos kalikan K kalikan VJ itu sama dengan 0 kalau I-nya tidak sama dengan J. Sifat ortogonalitas itu begini, pembuktiannya itu yang barusan, ya. Nah, apa efeknya ya ini bagi kita? Banyak. Ini membuka pintu analisis ragam yang akan kita kerjakan di setengah semester ini.